Aku bukan menantu sampah. Bab 901 orang tuanya Rocky sudah kembali. Fiska yang meneleponnya. Kakak ipar biasanya jika tidak ada hal penting, maka tidak akan meneleponnya. Rocky segera menjawabnya. Saat baru menekan tombol jawab, dari dalam telepon langsung terdengar suara panik Fiska. Rocky, apakah besok kamu ada waktu luang? Bisakah datang ke Taman Jinbi? Rocky segera bertanya, kakak ipar, ada masalah apa? Kenapa begitu cemas? Marson telah mengatur pesawat khusus, besok dia akan membawa semua timnya pulang ke kota sahaja. Intonasi bicara Fiska berat, dia beberapa tahun ini di luar negeri merekrut pasukan, dan telah melatihnya menjadi sebuah kelompok besar. Berdasarkan informan aku, dia mempunyai komunikasi yang sulit dan rumit dengan sebuah organisasi pembunuhan yang besar, sangat mungkin adalah bos di balik organisasi pembunuhan ini. Organisasi pembunuhan. Ekspresi Rocky seketika menjadi suram. Organisasi pembunuhan yang diakui terbaik di dunia ini yaitu organisasi Bears. Apakah Marson adalah bos di balik organisasi Bears? Tanpa menunggu Rocky banyak berpikir, Fiska kembali berkata, tersirat sedikit kelelahan. Oh iya, kamu sekalian bawa Dewi ke Taman Jinbi besok. Aku sudah membawa pulang Tuan Lin, dan menempatkannya di Taman Jinbi. Petik 2. Kakak ipar, kakek sudah kembali ke dalam negeri. Rocky seketika menahan napas, apakah penyakit kakek sudah sembuh? Petik 2. Fiska hening sejenak, lalu berkata, mengenai spesifik masalahnya, tunggu besok kalian datang kemari baru diceritakan detailnya. Aku mau memapah Tuan Lin pergi makan obat dulu, waktu makan obat sudah tiba. Setelah menelepon, suasana hati Rocky kacau, ekspresinya terlihat sangat bersemangat. Ketua keluarga Lin, yaitu bernama Ardian. Sejak dari kecil, kakek paling menyayanginya. Saat orang tua masih hidup, Rocky masih ingat bahwa kakek sering membawanya pergi bermain. Tapi sejak tidak lama setelah ayah kecelakaan, kakek mengusir paman Marson ke tempat yang sangat jauh. Beberapa hari kemudian kakek tiba mengalami gangguan jiwa, sama seperti mengalami psikologi, bahkan tidak mengenali keluarga sendiri. Fiska telah mengundang banyak dokter internasional terkenal, semuanya tidak bisa menyembuhkan penyakit kakek. Banyak dokter terkenal yang memberikan kesimpulan bahwa kakek Lin karena menerima pukulan kematian putranya, sehingga menjadi trauma mental, itu sebabnya menjadi gila. Kakak ipar terpaksa hanya bisa membawanya ke panti jompo luar negeri, agar Tuan Lin beristirahat dengan tenang. Tidak disangka kakek akhirnya pulang ke dalam negeri. Suasana hati Rocky sangat bersemangat. Dia sudah lama tidak bertemu dengan kakek. Dirinya sungguh ingin segera membawa Dewi ke hadapan kakek, agar kakek melihat istri dan anaknya yang masih belum lahir. Juga termasuk sekalian agar Dewi memasuki keluarga Lin secara sah. Tepat di saat ketika Rocky sedang menelepon, Jenny sedang memegang pintu dapur, dan menajamkan pendengaran menguping. Setelah mendengar telepon telah usai, Jenny dengan cepat berlari kembali ke dalam kamar tidur, dan langsung memegang Andrew. Andrew, Rocky barusan telepon dengan kakak iparnya, dan mengatakan pembunuhan, lalu juga mengatakan orang tuanya Rocky dan lainnya. Apa yang sebenarnya yang ingin dilakukan oleh si sampah ini? Harusnya bukan mau mencelakai keluarga kita bukan? Andrew tertegun, berkata dengan tidak senang, untuk apa kamu menguping Rocky menelepon? Aku karena merasa dia bersikap misterius, dan ingin mencari tahu. Wajah Jenny memerah.
Sebenarnya sejak kembali dari konflik perkelahian, Jenny sudah mencurigai Rocky. Jelas hanya sebuah sampah. Bagaimana bisa menemukan begitu banyak tokoh hebat, dan juga mengatakan memberikan uang 2 triliun dengan begitu saja. Meskipun itu adalah teman yang paling baik, juga tidak mungkin langsung segera memberikannya saat Rocky berkata ingin meminjam uang 2 triliun. Kamu jangan suka menguping orang menelepon. Andrew berkata, Dewi segera akan melahirkan. Kamu jangan memarahi Rocky lagi di rumah, agar tidak menyebabkan Dewi tidak senang. Bukankah aku sekarang tidak ada memarahinya bukan? Jenny mengalihkan pandangannya. Jenny saat ini mana mungkin berani memarahi Rocky. Begitu teringat adegan di konflik perkelahian hari itu, dia sekarang masih merasa seperti mimpi buruk. Melihat Andrew merasa tidak tertarik, Jenny kembali mencari ide. Pokoknya tidak peduli bagaimana cara Rocky mendapatkan durian runtuh, uang 2 triliun ini membuat Jenny tidak bisa tidur dengan nyenyak, tidak peduli bagaimanapun dia ingin mendapatkannya. Beberapa hari ini dia bersikap tenang dulu, dan diam membuntuti Rocky, setelah itu baru memutuskannya nanti. Rocky menceritakan masalah kakek pulang kembali ke dalam negeri ke Dewi di malam hari itu langsung, dan berkata ingin membawanya pulang ke Taman Jinbi. Pagi keesokan harinya, Dewi secara khusus mengenakan sebuah baju baru, juga merias tipis, dan ikut naik ke mobil dengan Rocky dengan suasana hati tidak tenang. Suamiku, apakah aku benar harus pergi bertemu dengan kakek kamu? Menurut kamu baju yang aku kenakan apakah cocok? Cocok. Rocky tersenyum dan berkata, tidak peduli kapanpun, istri aku selalu yang paling cantik. Perut begitu besar, mana mungkin cantik. Wajah Dewi tersipu merah, dalam hati merasa senang. Tidak berapa lama lagi Dewi segera akan melahirkan, tapi masih belum mengetahui anak dalam perutnya laki atau perempuan. Tidak peduli laki atau perempuan, itu adalah anak dia dan Rocky. Rocky membukakan pintu mobil, sedang ingin memapah Dewi naik ke mobil, tiba-tiba melihat tempat duduk belakang bertambah sebuah sosok tubuh. Dewi juga melihatnya. Seketika berteriak terkejut. Ibu, kapan kamu naik ke mobil? Keduanya melihat Jenny sedang meringkuk di kursi belakang, sedang mencoba bersembunyi di bawah tempat duduk. Melihat kedua orang sudah melihatnya, Jenny hanya bisa bersikap tidak tahu malu dan tersenyum paksa. Putriku, apakah kamu mau pergi ke keluarga Lin? Aku juga ingin ikut pergi bersama kamu. Ibu, kamu lain kali saja baru pergi. Dewi terkejut, dia tahu bagaimana perangai ibunya sendiri, sehingga tidak berani membiarkan Jenny ikut pergi bersama. Ini adalah kunjungan pertamanya ke rumah mertua. Jika Jenny memainkan trik jahat, dan membuat kesan Kinster terhadapnya buruk, kedepannya akan lebih sulit jika ingin memberikan kesan baik dalam keluarga Lin. Putriku, biarkan ibu pergi juga. Ibu tidak tenang kamu pergi sendiri. Jenny segera mengeluarkan sapu tangan untuk menyeka air mata, berkata dengan kasihan, kamu dan Rocky sudah lama menikah, dan aku masih belum ada menyapa ibu mertua kamu. Aku juga membawa hadiah untuk diberikan ke mertua kamu. Selesai berkata, Jenny benar-benar memperlihatkan sebuah kantong plastik. Di dalamnya terisi seikat apel yang dibelinya dari supermarket. Melihat Jenny benar-benar sudah mempersiapkan hadiah, hati Dewi kembali menjadi lunak, dan melihat ke arah Rocky dengan tak berdaya. Rocky melirik sebentar, dan juga sedikit terkejut. Rocky sungguh tidak menyangka, Jenny yang pelit ternyata sungguh membeli buah-buahan, meskipun hanya apel yang murah,
tetapi ini sudah termasuk tidak mudah bagi seorang Jenny. Rocky berpikir-pikir, karena kakek sudah pulang, tidak peduli bagaimanapun kedua belah pihak kerabat pasti akan berjumpa. Jenny sekarang ingin pergi, maka manfaatkan kesempatan kali ini membiarkannya ikut pergi. Jika ada kesempatan Rocky akan menjelaskan identitasnya. Menjelaskan semua kesalahpahaman sebelumnya dengan jelas di depan kakek dan semua orang, untuk mengurangi sebuah masalah. Memikirkan ini, Rocky menganggukkan kepala berkata, "Baiklah, kalau begitu bawa ibu pergi bersama, memang ada saatnya tetua kedua belah pihak harus berjumpa." Begitu mendengar Rocky setuju, Jenny tiba-tiba meregangkan alisnya dan tersenyum. Jenny mana mungkin ingin pergi bertemu mertua putrinya, melainkan khawatir tentang uang 2 triliun tersebut. Jenny sudah mencari tahu dengan jelas, kakak iparnya Rocky bertindak sebagai kepala keluarga dari orang tuanya Rocky. Saat ketika mendengar informasi ini, Jenny hampir terkejut hingga dagu terjatuh. Sungguh tidak disangka, Rocky sebelumnya adalah seorang kesayangan. Setelah mendengar informasi ini, Jenny benar-benar cemas dan frustasi selama beberapa hari, merasa kesal dan menyesal. Si Rocky sampah sialan ini, mengapa harus terusir dari orang tuanya Rocky? Jika tidak, berapa banyak uang yang dimilikinya? Jenny sekarang semakin merasa, uang 2 triliun ini pasti diberikan oleh kakak ipar kepada Rocky dengan diam-diam, jika tidak siapa lagi yang akan memberikannya. Aku bukan menantu sampah, bab 902 naik setingkat lagi. Sekarang Jenny juga ikut pergi ke rumah keluarga Lin, ingin mencari kesempatan berpura-pura kasihan dan menangis mengeluh sebentar ke Fiska atau Ardian. Pada saatnya mungkin saja Ardian hatinya luluh, melihat putrinya yang mengandung cucu keluarga Lin, membiarkan Rocky kembali ke keluarga besar. Dan dia sebagai ibu mertua, tentu saja merasa sudah sepatutnya meminta emas kawin beberapa miliar. Mungkin saja, setelah ini Rocky kembali ke keluarga Lin, masih bisa kebagian harta keluarga yang tidak sedikit. Semua uang ini bukannya juga milik Jenny. Mengenai tuan muda ketiga Philoid, Jenny sekarang tidak ada cara lagi, putrinya sudah mau melahirkan, walau bagaimanapun tidak mungkin membiarkan putrinya membawa anak, masih menikah dengan Philoid. Taman Jinbi merupakan salah satu villa peristirahatan keluarga Lin. Saat mobil berhenti di depan pintu villa, Dewi dan Jenny juga melihat dengan bingung. Sungguh tidak terpikir, ini hanya merupakan sebuah rumah hak milik atas nama keluarga Lin yang paling biasa, tak disangka begitu mewah. Kediaman yang mewah, bisa dibilang seperti kediaman Cina kuno saja. Di depan pintu, berdiri tegap 2 baris pasukan perang khusus keluarga Lin mengenakan baju perang berwarna hitam, sangat gagah sekali. Dan Billy mengenakan satu setel jas, kemeja berwarna putih dengan kerah mengenakan dasi, sepasang tangan diangkat, dengan hormat menunggu di depan pintu. Kepala Satpam keluarga Lin Bagor, berdiri di sampingnya, gerakannya juga sama memberi hormat. Pada saat mobil baru saja berhenti, Billy langsung berjalan maju selangkah, membuka pintu mobil, diikuti dengan membungkuk 90 derajat, menyambut di samping. Rocky berjalan turun dari mobil, Bagor langsung memimpin 2 baris pasukan, dengan rapi memberi hormat dan menyapa. Tuan Muda Lin. Suara rapi yang menjadi satu ini, membuat Jenny yang baru saja mau turun mobil terkejut dan badan gemetaran, hampir saja terjatuh ke lantai. Kalau bukan Dewi menggandengnya,
wanita itu sudah dengan satu kaki terpeleset terjatuh ke bawah mobil, langsung terlihat bodoh. Rocky seperti tidak terjadi apa-apa mengangguk, tidak perlu memberi hormat, semua berdiri saja. Setelah dia usai mengatakan, Bagor dan yang lainnya baru berani menegakkan badan, kembali berdiri di dua barisan. Billy menemani Rocky, berjalan masuk ke pintu utama. Dan Jenny menggandeng Dewi, berjalan ke dalam pintu sambil melihat sekitar dengan iri. Terlalu menakjubkan sekali. Ini adalah keluarga nomor satu di Yuga, kegagahan keluarga Lin. Hanya melihat orang yang menyambut di depan pintu tadi saja juga membuat dirinya tergetar dan jantung berdebar. Jempolan. Sangat gaya sekali. Jenny melihat sampai mata merah tiada tanding, iri bukan main. Meski dia sekarang tinggal di villa besar, tapi dibanding dengan kediaman mewah keluarga Lin ini, bisa dibilang tidak bisa dibandingkan. Wanita itu dengan iri melihat sekeliling sambil menarik Dewi sebentar, putriku, kalau besok-besok Rocky yang akan meneruskan harta keluarga Lin, kita pindah dan tinggal di kediaman besar ini. Bu, ini juga bukan harta Rocky. Dewi juga melihat sampai ketakutan tidak tenang, dengan suara rendah berpesan ke Jenny, nanti ketemu dengan Ardian. Kita lebih baik berbicara dan bertindak dengan hati-hati, lihat dulu keadaan baru berkata. Aku tahu. Jenny tidak sependapat, dalam hati mengambil keputusan, nanti bertemu dengan Ardian, kalau ada kesempatan mau meminta sedikit emas kawin dan lainnya. Melewati sebuah taman, di depan adalah bangunan bergaya Cina dengan genteng tanah liat dan dinding putih. Fiska sekujur tubuh masih berpakaian olahraga, baju profesional yang berwarna hitam, rambut yang tersanggul cantik, pandangan mata yang ganas, dia mendorong satu kursi roda, berdiri di ruang besar. Di atas kursi roda, duduk seorang yang mengenakan kemeja panjang berbahan kain berwarna hijau, kurus orang tua berumur 70-an. Orang tua sekali melihat Rocky masuk, dalam mati seketika menyambar pandangan mata yang penuh semangat, air mata membanjiri muka sangat terharu. Kakek, Rocky juga tidak bisa menahan lagi, berjalan maju selangkah, langsung menggenggam tangan Ardian. Ini adalah kakek yang paling menyayanginya waktu kecil. Sudah 10 tahun, kakek terus di luar negara berobat, dia sama sekali tidak berkesempatan bertemu. Sekarang kakek dan cucu mereka berdua akhirnya bertemu kembali. Rocky sulit menekan rasa haru dalam hati, gemetar menggenggam erat tangan kakek. Baik, Rocky, kamu sudah besar. Sekujur tubuh Ardian agak gemetar, dengan tangan kurusnya menggenggam erat tangan Rocky. Seakan seperti takut sekali dia melepaskan tangan pria itu bisa pergi saja. Dia sangat terharu, sampai kata-kata pun tidak bisa diucapkan dengan jelas. Rocky terjun, berlutut di depan Ardian, kakek, cucu belum bisa berbakti denganmu, beberapa tahun ini kamu sudah susah di luar negeri sana. Akulah yang tua inilah, yang merepotkanmu baru benar. Ardian terharu dan sedih sekali, menghela nafas panjang sekali, kalau bukan penyakitku ini, keluarga Lin dari awal sudah diserahkan ke tanganmu, bagaimana bisa berubah jadi pecah belah seperti sekarang ini. Rocky mengerutkan dahi, mendengar keluar sentaian maksud di balik perkataan, mendongak melihat ke bibi kecil. Saat ini, Fiska berdiri di belakang kakek tua berkata, Rocky, kakek tua juga tahu masalah perusahaan Gria. Marson sekarang sudah menyuap tidak sedikit pemegang saham, membeli balik tidak sedikit saham, dia dan orang yang membantunya juga masuk ke perusahaan Gria. Wanita itu berkata dan melihat Ardian sekilas, tapi tidak apa-apa,
Asal ada aku di perusahaan Gria satu hari, Marson kalau ingin berbuat semena-mena sendiri, itu pasti tidak mungkin. Rocky dan Fiska saling memandang, pria itu bisa kelihatan sentayan kegelisahan dari dalam pandangan mata bibi kecilnya. Takutnya, hal ini tidak sesederhana yang bibi katakan. Sekarang kondisi penyakit kakek hanya agak membaik, bibi kecil tidak ingin membuat kakek khawatir, supaya tidak mempengaruhi kondisi penyakitnya, jadi tidak membahas masalah utama namun membahas masalah yang tidak terlalu penting. Setelah Rocky dan kakek saling bertemu, sekarang baru berdiri, teringat untuk memperkenalkan Dewi. Pria itu membalikkan badan, menarik tangan Dewi berjalan ke sana, tersenyum berkata, "Kakek, ini adalah istriku Dewi." "Kamu Dewi ya?" Sorotan mata Ardian terjatuh ke perut Dewi, dengan pandangan mata yang penuh kasih sayang. "Aku sudah mendengar Fiska mengatakan, kamu adalah anak perempuan yang baik, juga sudah tidak sedikit membantu Rocky, sungguh membuat kamu susah." Dewi sedang gugup, tapi melihat kakek yang berwajah baik hati, jantung yang menggantung agak tenang, tersenyum berkata, "Tidak susah, sebagai istri Rocky, yang kulakukan semua itu sudah seharusnya." Rocky tersenyum berkata, "Kakek, Dewi sudah hamil 8 bulan, segera mau melahirkan. Kalau seperti itu, keluarga Lin mau bertambah keturunan laki-laki lagi." Wajah Ardian dipenuhi dengan sinar merah, seakan sudah membaik banyak. Dia bersemangat dan menganggukkan kepala, tiba-tiba teringat sesuatu, buru-buru berpesan ke pembantu untuk membawa kemari sebuah kotak jati merah. Saat kelihatan kotak jati merah ini, tiba-tiba pandangan mata Rocky menjadi serius, memandangi erat kotak itu. Fiska juga terkejut dan berkata, "Kakek, ini bukannya barang petanda yang diteruskan oleh leluhur ke menantu tertua." Saat ini, Ardian sendiri membuka kotak, di dalamnya adalah sebuah gelang giok yang jelas dan bersinar, dan itu juga bukan hijau terang, tapi warna ungu, dan di dalam gelang giok samar-samar ada awan seperti sutera yang bergerak, dipancari dengan sinar seolahi hidup saja. "Dewi, kakek juga tidak ada hadiah pertemuan apa, gelang ini buat kamu, semoga kamu dan Rocky hidup yang baik, bersama-sama menghadapi semuanya." Ardian menyempalkan gelang giok ke dalam tangan Dewi. Fiska tersenyum berkata, "Dewi, kelihatannya kakek sungguh menyukaimu. Gelang ini adalah warisan turun-menurun keluarga Lin 500-an tahun. Ini menggunakan batu giok warna ungu yang berkekuatan. Di dunia ini hanya ada satu ini." Mata Jenny seketika bersinar, gelang ini berharga berapa miliar, takutnya sepotong kecil batu giok warna ungu tidak bisa dibeli. Harganya berkali lipat, merupakan barang berharga yang tidak ternilai. Dewi terkejut, buru-buru menolak, "Gelang ini terlalu berharga, aku tidak boleh menerimanya."